Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang penyebab kegagalan. Saudara, berbicara tentang kegagalan, setiap kita pasti tidak ingin mengalami kegagalan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana supaya kegagalan itu terjadi. Kita perlu belajar apa yang menjadi penyebab kegagalan. Selain kita banyak kali belajar bagaimana supaya berhasil, kita juga perlu belajar apa penyebab kegagalan, supaya selain kita sedang berjuang bagaimana supaya berhasil, kita juga berjuang menghindari kegagalan. Sering orang katakan saudara, bahwa untuk mengetahui uang asli atau uang palsu, kita perlu belajar bagaimana ciri-ciri uang asli. Kita juga perlu belajar bagaimana ciri-ciri uang palsu, supaya kita memiliki pemahaman yang lengkap. Demikian juga dalam menjalani kehidupan ini saudara, kita perlu belajar banyak bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan, mengalami bagaimana berjalan dalam kehendak Tuhan, mengalami bagaimana rancangan Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetapi kali ini kita juga perlu belajar apa yang menyebabkan kegagalan. Karena seringkali saudara, orang-orang berpikir bahwa itu sesuatu yang baik, yang dia kerjakan sesuatu yang baik, tetapi yang baik itulah yang akhirnya membawa dia kepada kehancuran. Yang baik menurut pikiran dia itulah yang akhirnya membawa dia kepada kegagalan. Itu sebabnya kita perlu belajar bukan hanya tentang bahwa itu sesuatu yang baik, tetapi apakah itu membawa kepada keberhasilan atau malah itu membawa kepada kegagalan. Adakah saudara yang pernah mengalami kegagalan dalam hidup saudara? Mari kita belajar saudara, apa yang menyebabkan kegagalan supaya ke depan kita tidak lagi mengalami kegagalan. Ataukah saudara mungkin pernah saudara melakukan sesuatu yang baik, tetapi kebaikan yang saudara kerjakan itu malah membawa saudara kepada kehancuran dan kegagalan? Mari kita belajar saudara, supaya kita jangan salah berpikir. Kita berpikir itu sesuatu yang baik, tetapi ternyata itu membawa kepada kegagalan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya saudara benar-benar memahami firman Tuhan secara benar saudara. Itu sebabnya
siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, kalau kita lihat dunia ini yang terdiri dari begitu banyak bahasa, maka kalau kita pikir kenapa ya bisa terjadi demikian? Begitu banyaknya bahasa. Ternyata awalnya dari sini, saudara. Di mana pada waktu itu awalnya bahasa seluruh bumi sebenarnya hanya satu bahasa dan satu logatnya. Jadi pada waktu itu hanya satu bahasa, hanya satu logatnya. Tetapi karena manusia melakukan kesalahan, sehingga pada akhirnya Tuhan mengacau-balaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini kita akan belajar. Kalau kita lihat di sini, maka terjadilah kegagalan. Ada misi mereka, ada visi mereka, ada keinginan mereka, ada tujuan yang mereka mau capai. Tetapi ternyata semua impian-impian mereka tersebut gagal total. Kita akan belajar kenapa mereka gagal. Padahal pada waktu itu, saudara, mereka ada satu bahasa dan satu logatnya. Bayangkan jika satu bahasa, satu logat sedang bekerja sama. Tentu saja semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Semuanya bisa bersatu hati dalam bekerja, dan hasilnya pasti akan maksimal dan efektif. Itu seharusnya yang terjadi, saudara, karena mereka semua satu logat, satu bahasa. Bahkan, saudara, Tuhan sendiri mengakui akan hal itu, karena ketika mereka mulai bekerja, mulai berkegiatan, mulai melangkah untuk mewujudkan mimpi mereka, maka apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu ayat 5 dikatakan, "Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Sampai di ayat 6 ini Tuhan memberi pernyataan, saudara, bahwa mulai dari sekarang apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya, saudara, bahwa ketika mereka satu bahasa, satu logat, sepaham, sepengertian, semua saling mengerti karena satu bahasa, semua saling memahami karena satu bahasa, satu logat, saudara. Mereka mengerjakan semuanya dengan sehati. Mereka kerjakan semuanya dengan satu pemikiran, satu bahasa, satu pemahaman. Dan Tuhan berkata bahwa mulai dari sekarang apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana.
Artinya saudara, dengan satu logat, satu bahasa, satu pemahaman itu, apapun bisa dikerjakan. Tidak ada yang mustahil. Sebenarnya ada hal yang sangat positif di sini dari orang-orang yang ada di peristiwa Menara Babel ini, saudara. Di mana bahwa kita bisa belajar, kalau kita punya satu bahasa, satu pemahaman, satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu rencana, maka tidak ada yang mustahil. Baik dalam hidup kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di bisnis kita, di tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di sana kita bekerja tim, bersatu hati, satu pemahaman, satu pikiran, satu tujuan, satu bahasa, maka kita bisa melakukan perkara besar sampai Tuhan mengakui bahwa apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Ini hal positif yang bisa kita ambil, saudara. Ini hal positif yang bisa kita pegang, bahwa dengan bekerja sama, bersatu hati, satu pikiran, satu pemahaman, apapun bisa kita kerjakan. Hanya satu yang bisa menggagalkan. Pada waktu ini, saudara, dalam peristiwa ini, dalam konteks ini, hanya satu yang bisa menggagalkan. Apa itu? Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menggagalkan orang yang bersatu hati, orang yang bersepakat, orang yang melakukan perkara besar bersama-sama dengan kesepahaman. Hanya satu yang bisa menggagalkan, Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, jika kita bersatu hati, kita punya tim, bersatu hati, sepakat, satu bahasa dan sebagainya, baik di tengah keluarga kita, di tengah pelayanan, di tengah gereja, di dalam bisnis kita dan sebagainya. Kita punya tim yang sepaham, sebahasa, sepakat, dan kemudian didukung oleh Tuhan. Wow, itu luar biasa, saudara. Tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Karena dengan kesepahaman, kesepakatan satu bahasa tadi, hanya satu yang bisa menggagalkan, yaitu Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan sendiri pun akhirnya mendukung? Tuhan sendiri pun akhirnya ikut bekerja. Itu akan menghasilkan perkara yang besar. Itu akan menghasilkan perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah di dalam konteks ini, visi dan misi mereka, mimpi mereka yang mereka mewujudkan dengan satu bahasa, satu pemikiran, satu tujuan, satu rencana itu, saudara, akhirnya digagalkan oleh Tuhan, tidak didukung oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengacau-balaukan mereka di sana dan berantakan semua, saudara, berantakan semua. Itu sebabnya saat ini saya mau kita belajar dari peristiwa ini. Bagaimana supaya kita sepakat, satu hati, satu rencana, satu tujuan, satu tim melakukan perkara besar dan didukung oleh Tuhan pula. Itu yang ingin kita kerjakan, saudara. Itu yang ingin kita capai sehingga kita mencapai keberhasilan yang besar di dalam hidup kita. Orang ini gagal karena Tuhan tidak mendukung. Padahal strategi mereka, rencana mereka, semuanya sudah dengan persiapan yang matang, saudara. Tapi satu yang kurang, tidak didukung oleh Tuhan. Itulah penyebab kegagalan mereka, karena Tuhan tidak mendukung mereka. Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak sepakat dengan mereka. Kita akan belajar dari sana, saudara, kenapa Tuhan tidak mendukung mereka, kenapa Tuhan tidak sepakat dengan mereka. Untuk kita belajar dan kita hindari itu, saudara. Dan akhirnya sebaliknya yang kita mau capai. Bagaimana supaya Tuhan mendukung kita? Kalau kita hidup bekerja tim, sepakat, melakukan semuanya dengan sehati, satu tujuan, satu rencana, satu pemahaman, dan kemudian Tuhan mendukung pula, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan melakukan perkara besar. Kita akan belajar kenapa mereka tidak didukung oleh Tuhan sehingga Tuhan menggagalkan semua rencana mereka. Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat, saudara, yang saya ingin kita belajar. Mulai ayat 3, saya baca bagi saudara. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Saudara, di sana mereka berkata, marilah kita. Oke. Lalu kemudian ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita. Saudara, di sini ada sekali lagi hal yang luar biasa, di mana marilah kita, marilah kita, marilah kita. Ada kesepakatan, ada satu pemikiran.
seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi semuanya itu mereka lakukan bagi kita. Itu ada di ayat 4 tadi, marilah kita dirikan bagi kita. Jadi saudara, hal pertama yang saya lihat di sana adalah keegoisan, di mana semuanya mereka lakukan itu untuk mereka. Jadi Tuhan sama sekali tidak ada nampak di sana. Tidak ada tujuan mereka sama sekali untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada tujuan mereka sama sekali untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi semuanya itu, kalau kita baca semuanya itu direncanakan hanya untuk mereka. Saudara, itulah penyebab kegagalan mereka yang pertama, karena mereka melupakan Tuhan. Semua yang mereka lakukan itu, yang mereka mau kerjakan dengan sepakat, dengan sehati, sepaham itu tadi, semuanya mereka kerjakan itu untuk mereka, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memenuhi, memuaskan keegoisan mereka, memuaskan nafsu mereka. Saudara, di dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau Tuhan berkata tidak, maka dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Jadi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, semua yang kita kerjakan hanya untuk kita, dan kita, maka kalau Tuhan berkata tidak, maka semuanya tidak akan bisa jadi. Kalau Tuhan berkata hancur, gagal, maka semuanya akan hancur. Itu sebabnya, saudara, kita belajar di sini. Supaya kita tidak mengalami kegagalan, mari kita berpikir apa dan bagaimana untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita, dan kita. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, saudara, begitu banyak peristiwa di mana Tuhan menunjukkan bahwa keegoisan itu mengakibatkan kehancuran. Keegoisan itu mengakibatkan kegagalan. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana seorang muda di dalam kitab Injil diceritakan, saudara, bahwa ada seorang muda yang berhasil luar biasa, dan kemudian satu kali dia panen berlimpah-limpah. Dan kemudian dia berkata, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak harta." Setelah dia panen, lalu kemudian apa yang akan dia lakukan? Apa yang dia tanya dirinya, apa yang akan dia lakukan? Dan kemudian dia jawab sendiri, "Aku akan memperbesar lumbung-lumbungku dan menyimpan semuanya di sana." Dan setelah itu dia berkata, "Hei jiwaku, tenanglah sekarang, padamu ada begitu banyak persiapan, ada begitu banyak bekal." Tetapi Tuhan berkata, "Malam ini nyawamu diambil, hai orang bodoh. Untuk apa semuanya itu?" Artinya apa, saudara? Kalau yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan itu hanya untuk kita, dan kita, dalam hitungan detik Allah bisa hancurkan semuanya. Dalam hitungan detik Allah bisa gagalkan semuanya. Dan memang hidup ini, apapun yang kita perjuangkan seharusnya untuk Tuhan, dan untuk Tuhan, bukan untuk kita dan untuk kita. Hari ini, saudara, adakah saudara yang sedang berjuang dan kemudian saudara berhasil? Tuhan memberkati. Mulai periksa sekarang, saudara, apakah saudara lakukan itu semuanya hanya untuk saudara, untuk aku, dan aku? Ataukah saat ini saudara mulai berpikir, apa yang harus ku beri untuk Tuhan? Apa yang harus ku kerjakan untuk Tuhan? Apa yang harus ku korbankan untuk Tuhan? Apa yang harus ku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagainya. Kalau saudara mau terus berhasil, terus Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara, mulailah berpikir apa yang harus saudara beri, korbankan, lakukan, perjuangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, jangan egois, tapi mulai berpikir untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, di ayat 4, saudara, masih dikatakan di sana, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Saudara, visi mereka itu, impian mereka itu nampak dan nyata di sini adalah merupakan kesombongan, di mana mereka berkata, marilah kita dirikan kota yang puncaknya sampai ke langit. Itu saja sudah menunjukkan kesombongan mereka. Lalu tambah lagi mereka berkata, marilah kita cari nama. Itu jelas-jelas kesombongan, saudara. Jadi apa yang mereka perjuangkan
Apa yang mereka mau capai, itu semuanya hanyalah merupakan kesombongan diri. Mereka mau mendirikan kota yang menaranya puncaknya sampai ke langit. Apa itu kalau bukan kesombongan? Lalu kemudian mereka berkata, marilah kita cari nama. Apa itu kalau bukan kesombongan? Dan itulah yang menjadi penyebab kegagalan mereka yang kedua. Kenapa mereka gagal? Karena sombong. Kenapa mereka gagal? Karena semua yang mereka kerjakan dan perjuangkan itu semata-mata dilatar belakangi oleh kesombongan. Saudara, itu yang seringkali kita harus hati-hati. Di dalam Alkitab kalau kita belajar, saudara, begitu banyak dosa. Tetapi kalau kita lihat, seringkali dosa yang begitu menghancurkan adalah dosa kesombongan. Kita melihat bagaimana iblis dijatuhkan karena kesombongan. Kita melihat juga misalnya bagaimana Saul dan Daud, mereka adalah dua raja Israel yang bisa menjadi contoh bagi kita. Saul pernah melakukan kesalahan, di mana inti dari kesalahannya itu sebenarnya adalah kesombongan. Daud pernah melakukan kesalahannya fatal, saudara. Dia membunuh suami orang, lalu kemudian mengambil istri orang. Itu kesalahan yang fatal. Tetapi yang membedakan keduanya, masa lalu memang tidak bisa diubah. Ada akibat dari masa lalu itu, tetapi ke masa depan masih bisa diubah. Tetapi Saul tidak mengubah masa depannya, Daud mengubah masa depannya. Apa yang membuat mereka bisa mengubah masa depannya? Karena Saul ini ketika ditegur marah. Itu bukti kesombongannya. Memang hal kecil yang dia lakukan, kesalahan sepele yang dia lakukan mungkin. Tetapi saat dia melakukan itu, ketika Nabi menegur dia marah, saudara. Tapi Daud ketika ditegur, ketika dia melakukan kesalahan yang fatal itu, dia menyesal, dia bertobat, dia berpuasa, dan sebagainya. Jadi masalahnya apa di sini? Masalah kesombongan itu adalah masalah yang fatal di hadapan Tuhan. Demikian di sini, saudara. Kenapa Tuhan hancurkan mereka? Sombong. Bagaimana dengan saya dan saudara? Jangan sampai hidup kita berantakan, hidup kita hancur. Tuhan biarkan hidup kita hancur oleh karena kesombongan. Jadi saudara, kalau saudara tidak mau gagal, jangan sombong. Kalau saudara mau berhasil, jangan sombong. Kalau saudara tidak mau Tuhan bertindak dan menghancurkan hidup saudara, jangan angkuh, jangan sombong. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Apakah saudara sedang ada dalam kerendahan hati atau kesombongan sedang menguasai kehidupan saudara? Mungkin Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara dan mulai kesombongan muncul. Mungkin saudara berhasil mencapai apa yang saudara impikan dan mulai kesombongan muncul. Pertanyaannya, saudara mau detik ini hancur dan ke depan tidak mengalami keberhasilan lagi, atau saudara mau detik ini berhasil dan kemudian ke depan terus berhasil? Tuhan akan terus mengerjakan keberhasilan dalam hidup orang-orang yang merendahkan hati. Semakin merendahkan hati, semakin Tuhan mengalirkan keberhasilan dan berkat-Nya. Jadi yang kedua, kalau saudara tidak mau gagal, tidak mau hancur, jangan sombong. Belajar merendahkan diri. Belajar merendahkan diri. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan mereka gagal, saudara, masih ayat yang keempat, ketika mereka berkata di kalimat terakhir, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka sedang sepakat mengerjakan sesuatu, bersatu hati mengerjakan sesuatu, dan tujuannya adalah supaya mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal ketika Tuhan berfirman kepada Adam, dan kemudian kepada Abraham juga dan seterusnya, selalu Tuhan berfirman, penuhi bumi, penuhi bumi, penuhi bumi. Dan ketika mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi, malah lihat saudara apa yang Tuhan kerjakan. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Karena memang Tuhan punya rencana manusia harus memenuhi bumi, tetapi mereka punya rencana supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Artinya apa? Mereka sedang melanggar kehendak Tuhan.
Apa yang mereka kerjakan dengan sehati itu adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan gagalkan mereka. Sekalipun mereka bersatu hati, bersepakat, bersehati mengerjakan semuanya dengan cara terbaik, kalau Tuhan berkata gagal, semuanya akan gagal. Kalau Tuhan berkata tidak, maka tidak akan bisa terjadi. Dan tahukah saudara kenapa? Apa penyebab Tuhan berkata gagal? Ketika itu melanggar kehendak Tuhan, melanggar rencana Tuhan, melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup kita, dalam semua yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita capai, tanya dulu, apakah itu kehendak Tuhan? Merenung dulu, apakah itu kehendak Tuhan? Cari kehendak Tuhan, supaya saudara mengerti kehendak Tuhan, supaya saudara tidak berjuang melanggar kehendak Tuhan. Kalau saudara berjuang untuk melanggar kehendak Tuhan, pada akhirnya kegagalanlah yang akan saudara terima. Itu sebabnya saat ini saudara, belajar memahami kehendak Tuhan dan berjuanglah, capailah impian saudara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Betapa dahsyat pesan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini. Bagaimana supaya kita tidak gagal? Setiap kita pasti tidak ingin gagal. Dan kalau saudara tidak ingin gagal, mari belajar dari peristiwa ini. Yang pertama, penyebab kegagalan adalah semua yang diperjuangkan itu untuk keegoisan diri. Seharusnya mari kita berjuang untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua, penyebab kegagalan itu adalah ketika mereka lakukan itu semua untuk menunjukkan kesombongan mereka. Kesombongan dosa fatal di hadapan Tuhan. Belajarlah merendahkan diri. Dan kemudian yang terakhir, mereka lakukan itu supaya tidak terserak ke seluruh bumi. Padahal Tuhan mau mereka terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka lakukan itu melanggar kehendak Tuhan. Carilah kehendak Tuhan, jangan langgar kehendak Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini dan kita raih janji firman Tuhan supaya kita berhasil hindari kegagalan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari kita terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan mendoakan segala pergumulan saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan.
Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan, dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka.
Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit. Apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.